Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, ini kelompok terakhir, kelompok 10 yang akan bahas mengenai Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Perlu saya sampaikan, masih ada 2 kali lagi pertemuan. Untuk yang ke-14 nanti itu adalah membahas tentang peran kebangsaan Muhammadiyah atau bisa disebut dengan Muhammadiyah dan politik. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah membahas tentang tantangan-tantangan dari Muhammadiyah, terutama adalah pada 100 tahun kedua atau abad kedua Muhammadiyah. Perlu saya ingatkan untuk tugas individu di e-learning ya, untuk upload linknya saja ya, jadi bukan file videonya, tapi cukup linknya saja ya, menceritakan tentang salah satu topik yang ada ya. Beberapa sudah mengirim, silahkan disusul oleh yang lainnya. Baik, untuk membahas tentang Muhammadiyah dan gerakan ekonomi, memang ada beberapa referensi yang bisa dibaca di e-learning. Di antaranya itu adalah beberapa muktamar yang telah memutuskan menetapkan tentang langkah-langkah Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Lalu ada beberapa penelitian ya di jurnal yang menjelaskan tentang usaha-usaha di bidang ekonomi dari Muhammadiyah di beberapa tempat. Untuk share screen-nya dari saya apa dari kelompok 10? Dari jenengan mawon. Ya, dari saya, oke. Tadi sudah saya cantumkan. Ya, silakan ini siapa dulu yang mau menyampaikan? Mic-nya dinyalakan dulu. Baik. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'zimun li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas telah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita, baik itu nikmat Islam, iman, lebih-lebih kesehatan, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun dengan cara virtual. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau di atas pemahaman salaful ummah. Ketiga, tidak lupa pula kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andus Muaz MAG selaku dosen pengampu matkul kemuhammadian yang telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri Kaifa Rufiah, yang kedua Mas Fazaridul Haq, yang ketiga Mbak Nasihatul Mabrurah, untuk mempresentasikan PPT kami dengan tema Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Muhammadiyah dan gerakan ekonomi itu sendiri meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang
ekonomi. Yang kedua, strategi pengembangan Muhammadiyah di bidang ekonomi. Yang ketiga, masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah di bidang ekonomi. Pemateri yang pertama, insya Allah saya sendiri akan menyampaikannya, yakni pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang ekonomi. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah terkenal dengan corak pembaharuan dan modernisasi. Corak tersebut tidak terlepas dari landasan teologis yang mendasari arah gerak Muhammadiyah selama ini. Teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un sendiri diajarkan langsung dari pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan pada abad ke-20. Ketika baru pertama kali didirikan, pada dasarnya teologi Al-Ma'un yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan berisi tuntunan supaya umat Islam tidak hanya berhenti pada praktik-praktik ritual keagamaan saja dalam menjalankan syariat agama, tetapi juga melakukan berbagai kegiatan amal sosial. Teologi Al-Ma'un juga diambil dari intisari surat Al-Ma'un, yang mana surat Al-Ma'un mengajarkan umat Islam untuk selalu berbuat amal sosial. Bahkan surat Al-Ma'un dengan tegas menyebut bahwa mereka mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama. Gagasan Muhammadiyah di bidang ekonomi. Tiga pilar di dalam surat Al-Ma'un yang dijadikan sebagai landasan utama di dalam mengimplementasikan salah satu misi terbesar dakwah Muhammadiyah. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah dimulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi yang bercirikan Islam, di mana di dalamnya tidak hanya sekedar mengajarkan tentang Islam saja, melainkan Muhammadiyah berusaha memadukan antara sistem pesantren dengan sistem pendidikan barat sebagai gagasan. Jadi seimbang antara pelajaran agamanya ada dan umumnya juga ada, yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, terutama Islam, agar mampu berpikir rasional, meninggalkan kebekuan akal dan taklid pendidikan yang sangat merugikan akal. Dan juga pengentasan kaum mustadafin yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah tidaklah berhenti pada aspek memberikan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan bagi mereka yang miskin dan papa. Muhammadiyah mendirikan panti asuhan dan panti jompo, balai pengobatan dan rumah sakit, serta sekolah dan Kiai Ahmad Dahlan juga tidak sekedar menekan pentingnya memantapkan kesejahteraan dan kesinambungan gerakan dakwah sosial terhadap fakir miskin dan mereka yang tidak mampu, melainkan beliau juga memikirkan langkah besar bagaimana agar persyarikatan dapat mengingatkan gerakan ekonomi yang tidak sekedar sebagai sumber dana dakwah dan operasional persyarikatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah memberikan nasihat secara tegas, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Nasihat itu menekankan kesadaran bahwa warga Muhammadiyah harus sukses dunia, menjadi orang yang berkecukupan secara materi, sehingga memungkinkan dirinya bukan hanya aktif mengabdikan diri dan tenaganya bagi persyarikatan, melainkan ia juga dapat memberi kontribusi material atau mengorbankan harta bendanya bagi dakwah dan perjuangan Muhammadiyah. Pemateri yang kedua insya Allah akan dibahas sama Mbak Nasihatul Mabrurah. Tafadhol Mbak. Di sini semua bau nanti nih. Di sini saya menjelaskan tentang strategi pengembangan Muhammadiyah di bidang ekonomi. Yang pertama, Muhammadiyah membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat terping dan cabang
yaitu dengan memberdayakan jamaah yang ada pada tingkat ranting Muhammadiyah menjadi kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai Jamaah Swadaya Muhammadiyah atau JSM, yang terdiri dari 10 sampai 20 anggota yang merupakan kerjasama warga Muhammadiyah dalam menetapkan konsep tolong menolong atau di bidang ekonomi dengan membentuk kelompok usaha bersama, kelompok koperasi atau kelompok. Pada tingkat cabang Jamaah Swadaya Muhammadiyah yang telah ditumbuhkan, diorganisasikan untuk membentuk lembaga keuangan mikro atau LKM sebagai wadah Muhammadiyah memecahkan masalah permukaan dan pada budaya yang mereka miliki. LKM dapat membentuk amal buat tamwil atau BMT dan koperasi simpan pinjam. Bentuk LKM cabang jadi secara bersama juga didorong untuk mendirikan suatu usaha unggulan jamaah atau UUJ sebagai kegiatan usaha bersama pada sektor real dalam bidang produksi atau distribusi, mengutamakan peningkatan pengelolaan sumber daya lokal untuk memanfaatkan peluang yang terbuka. Wujud dari UUJ dapat berupa torowan terbatas, CV, dan lainnya. Yang kedua, Muhammadiyah mengembangkan organisasi sekunder dan badan-badan usaha pendukung tingkat daerah dan wilayah untuk memperbaiki bidang pada kampus. daerah ditumbuh kembangkan badan-badan usaha sekunder yang dapat berwujud organisasi sekunder Muhammadiyah atau BUMM dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat LPSM. Yang ketiga, Muhammadiyah mengembangkan infrastruktur ekonomi, lembaga, dan instrumen pendukung di tingkat pusat. Majelis Ekonomi di tingkat pusat bertugas menumbuhkan infrastruktur ekonomi Muhammadiyah dalam rangka mendukung berbagai kegiatan usaha ekonomi yang dilancarkan sejak dari tingkat ranting sampai tingkat wilayah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faza. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah di bidang ekonomi. Permasalahan ekonomi menjadi problem serius yang dihadapi bangsa ini. Hutang negara yang hampir mencapai 5.000 triliun ditambah dengan angka pertumbuhan ekonomi yang kurang dari 5%, sangat berdampak kepada kehidupan keseharian masyarakat. Biaya hidup semakin berat dengan adanya kenaikan tarif listrik, iuran BPJS, dan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Kini mencari kerja semakin sulit, pengangguran terus bertambah, sehingga masyarakat juga tidak mudah memperoleh pendapatan. Krisis ini yang mendorong masyarakat lapisan bawah terjebak rentenir, sedangkan kalangan milenial mulai terperangkap pinjaman online. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa kondisi kehidupan masyarakat sangatlah sulit. Jika harus memilih mana yang lebih penting dan mendesak, maka sudah seharusnya persoalan ekonomi ini menjadi perhatian utama masyarakatan Muhammadiyah. Karena ekonomi adalah faktor penting untuk menjadikan bangsa Indonesia benar-benar merdeka dan mandiri. Selama ini kita merasakan perekonomian Indonesia sudah sangat liberal dan kapitalistik, sehingga terlihat jelas yang kaya makin kaya, yang miskin bertambah miskin. Contohnya sepanjang tahun 2018, tercatat hampir 1,5 juta keluarga bercerai di Indonesia. Sumber permasalahan utama tingginya angka perceraian karena alasan ketiadaan pendapatan keluarga. Ketidakmampuan kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedikit banyak dipengaruhi oleh stabilitas dan kondisi perekonomian negara. Selanjutnya, bagaimana upaya Muhammadiyah dalam pengentasan ekonomi masyarakat ini? Beberapa di antaranya akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan Muhammadiyah menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Kita perlu mewujudkan pusat gerakan ekonomi masjid dengan mendirikan
koperasi masjid. Pengurus masjid harus mempunyai bank data jemaah sehingga bisa melakukan perencanaan dan penyusunan program untuk mengatasi kemiskinan yang ada di sekitar masjid. Yang kedua, Persyarikatan Muhammadiyah dapat mendirikan lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan jaringan kepengurusan hingga sampai ke tingkat ranting. Keberadaan pengurus Muhammadiyah harus mampu memberikan manfaat dan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh jamaah atau masyarakat umum yang membutuhkan bantuan. Peran seperti inilah contoh nyata implementasi dakwah Bilhal yang justru akan semakin menyiarkan eksistensi Muhammadiyah di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, Persyarikatan Muhammadiyah bisa membuka pusat-pusat pelatihan kerja sebagai salah satu cara mengatasi pengangguran yang efektif dilakukan di Indonesia. Banyaknya masyarakat usia produktif merupakan suatu potensi yang baik. Hal ini harus dimanfaatkan dengan pemberian pendidikan yang berkualitas hingga ke tingkat perguruan tinggi. Program pelatihan juga diperlukan untuk orang-orang yang ingin mengembangkan keterampilan atau hobinya. Program dapat menciptakan peluang untuk mencetak pekerja-pekerja yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang terakhir, Persyarikatan Muhammadiyah juga bisa memfasilitasi pelatihan kewirausahaan guna untuk mengatasi pengangguran. Hal ini juga dapat dilakukan sejak dini, dimulai dari sekolah. Hal tersebut tentunya disebabkan karena apabila setiap orang sudah memiliki sikap kewirausahaan, maka tidak perlu bingung apabila lapangan pekerjaannya kurang. Dengan jiwa kewirausahaan yang dimiliki, tentunya akan membuat setiap orang mampu mendirikan usaha ataupun bisnis sendiri, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi setiap orang. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Monggo Mas Kaif. Ya, terima kasih. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 10 yang sudah mempresentasikan Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Jadi memang tentu sesuai dengan perkembangan, ya. Kalau kita lihat dari strukturnya itu ada di majelis, ya, namanya adalah majelis ekonomi. Itu ada, ya, mulai dari tingkat daerah, ya, tingkat wilayah sampai pusat, bahkan di tingkat cabang juga sudah ada beberapa. Nah, lalu yang kedua adalah ada yang namanya badan usaha, ya. Nah, itu ada di beberapa daerah, ya, wilayah dan juga pusat, ya. Lalu ada lagi yang dalam struktur itu disebut dengan amal usaha. Yang kalau kita lihat itu yang banyak itu adalah amal usaha pendidikan, ya. Aum, ya, amal usaha. Kalau pendidikan itu sudah banyak, di kita itu yang banyak justru lembaga-lembaga ekonomi itu dibuat atau didirikan atau dibentuk oleh amal usaha. Jadi bukan di majelis ekonomi secara langsung, tapi di amal usaha. Misalnya kalau di suatu perguruan tinggi itu ada beberapa usaha, ya. Di SMK Muhammadiyah itu ada banyak yang memiliki toko, atau ada yang memiliki hotel, ya, di SMK yang sesuai jurusannya. Ada yang memiliki bengkel, kalau kita lihat di Malang itu, ya, di SMK Undang Negeri Malang itu bekerjasama dengan beberapa perusahaan seperti Honda dan sebagainya. Lalu kalau di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah juga ada yang misalnya memiliki POM dan sebagainya, memiliki penerbitan. Nah, itu memang usaha-usaha yang mungkin bisa dikatakan sudah merata, ya. Tapi ini, kalau kita lihat perbankan ini masih agak sulit, ya. Dulu memang sudah ada
program, ada rencana untuk mendirikan perbankan, persyarikatan itu, tapi tidak jalan. Tetapi dari segi gagasan-gagasan ekonomi memang itu sudah sering dilakukan secara intensif, baik itu di forum-forum ilmiah ataupun secara langsung, ya, wakil-wakil dari tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang ada di beberapa lembaga ataupun yang ada di DPR dan juga ada di pemerintahan. Memang ada kesenjangan ya di dalam penyampaian gagasan-gagasan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti itu bisa dilihat di sini ya, di ini ya, di e-learning ini Muhammadiyah Gerakan Ekonomi itu ada beberapa referensi, diantaranya dari Dewan Raharjo mengenai konsep pemberdayaan ekonomi, ya, kemudian ada dari jurnal ya di PTN itu mengenai gerakan ekonomi, lalu ada pola pemberdayaan ekonomi dari hasil penelitian. Nah, ini silakan nanti dibaca-baca untuk memperluas wacana wawasan kita tentang Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Saya kira cukup itu. Silakan ditampakkan ya. Kaifa Faza, apa tadi satunya? Nasifah. Yang lainnya saya screenshot dulu. 1, 2, Muhafiq, setelah hul, 1, Firdaus, kurang ke atas ya, 1, 2, Afifah ya. Nah, sekali sudah kurang. Ya, kurang 1 kali lagi ya, bawah ini sudah. Hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatian, atas kehadirannya di perkuliahan. Jangan lupa ya, untuk tugas individu diupload di folder tugas individu, cukup link YouTube atau Google Drive-nya saja ya. Bukan video secara keseluruhan. Silakan lanjut di e-learning. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum.